Channel Sahabat Belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 kelas 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai bab ide pokok dan kalimat pengembang. Anak-anak, dalam bab kali ini itu adalah KD-nya nomor 3.1 yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Tujuan pembelajarannya anak-anak nanti diharapkan kalian bisa menentukan pokok pikiran atau ide pokok dalam suatu teks secara lisan maupun tulisan. Kemudian kalian juga diharapkan nanti dapat mengembangkan suatu kalimat ya. Jadi dari ide pokok dikembangkan menjadi kalimat-kalimat pengembang. Baik anak-anak. Pasti semuanya pada penasaran ya. Bu Guru mau tanya dong, apa ya ide pokok itu? Mungkin masih ada yang bingung ya, apakah ide pokok itu? Nah, ide pokok anak-anak yaitu ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Pasti ada yang mikir lagi, Bu, ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, apakah sama? Nah, hampir sama anak-anak ya. Jadi, kalian tidak usah bingung. Cara mencarinya pun juga sama. Kemudian, anak-anak, ide pokok itu dibagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Apa itu deduktif? Deduktif adalah jika ide pokok yang kalian cari itu berada di awal paragraf, berarti dia dinamakan paragraf deduktif. Kemudian, jika ide pokok yang kalian cari ditemukan di akhir kalimat dalam suatu paragraf, berarti dia dikatakan paragraf induktif. Paham anak-anak sampai sini? Oke, anak-anak hebat, kita lanjutkan. Fungsi dari ide pokok sendiri anak-anak yaitu menjadi dasar dari pengembangan paragraf. Adanya ide pokok bisa dikembangkan menjadi kalimat-kalimat pengembang ya. Bagaimana cara menentukan ide pokoknya? Caranya yang pertama kuncinya yaitu membaca dulu ya. Jadi paragrafnya dibaca terlebih dahulu. Kalimat demi kalimatnya dibaca, kemudian dicari manakah yang merupakan inti paragraf. Nah, inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Daripada masih mikir-mikir, yuk kita belajar bareng. Anak-anak, ini ada bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Kalian bisa baca di buku tema kalian. Nah, di sini Ibu akan pisahkan per paragraf. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf 1 ini anak-anak, kita lihat manakah yang menjadi ide pokok? Di sini sudah diberi contoh ya anak-anak ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, yaitu kebetulan ada di kalimat utama, kalimat pertama ya, maksud Ibu, kalimat pertama. Dan kalimat seterusnya, kalimat kedua, kalimat ketiga, itu merupakan kalimat pengembang. Sampai sini bisa dipahami? Mari kita lanjutkan ke paragraf kedua. Di paragraf kedua, bacanya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, ayo kita cari manakah yang termasuk ide pokok dan kalimat pengembang? Iya, ide pokok berada di lagi-lagi di
Kalimat pertama, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Adapun kalimat pengembangnya berada di kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kedua. Paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat gerak membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ayo kita cari manakah yang termasuk ide pokok dan kalimat pengembang. Setelah dibaca, wah ternyata ide pokoknya yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Kalimatnya yang mana ya Bu itu Bu? Nah, sebenarnya itu adalah kalimat pertama anak-anak, tetapi ditambahkan dengan kesimpulan dari yang kita baca. Ide pokok itu adalah kesimpulan dari suatu paragraf. Jadi kita simpulkan dulu, kemudian kita bentuk suatu kalimat. Adapun kalimat pengembangnya berada di kalimat kedua dan seterusnya ya anak-anak ya. Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Manakah yang termasuk ide pokok dan kalimat pengembang? Nah, ide pokok paragraf keempat yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Walaupun di situ kalimat pertama bunyinya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Boleh jawabannya seperti itu. Seperti jawaban Ibu juga boleh. Yang penting adalah inti dari paragraf tersebut ya anak-anak ya. Ide pokok adalah inti dari suatu paragraf. Adapun kalimat pengembangnya yaitu kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kedua dan seterusnya. Paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ide pokoknya yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Bisa diambil kesimpulannya saja ya, tidak perlu ditulis kalimatnya secara lengkap. Kemudian kalimat pengembangnya yaitu kalimat selanjutnya. Masih ingat tadi? Jika ide pokok berada di awal kalimat disebut paragraf? Iya, benar. Paragraf deduktif. Jika di akhir disebut paragraf induktif. Nah, anak-anak, dari yang kita pelajari tadi, kira-kira apakah hubungan antara ide pokok dan kalimat pengembang ya? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar. Ibu tunggu. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan channel Sahabat Belajar. Semoga ilmu yang Ibu bagikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.